Judul temanya kali ini apa ini? Aku nggak mau coklat, aku maunya akad. Nah, ya. Nanti bertanya, nanti siapkan pertanyaan terbaiknya, ya. Langsung saja, berhubung Ustadz Handi Boni sudah berada di tengah-tengah kita, langsung saja kepada Ustadz Handi Boni, waktu dan tempat dipersilahkan. Siap. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Kelihatan di kameranya tetap glowing nggak? Oh, Masya Allah. Itu yang paling penting gitu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sesungguh-sungguhnya takwa, dengan seserius-seriusnya takwa. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, senang banget bisa hadir di Masjid Jogokarian, bertemu dengan para calon bidadari-bidadari surga. Tetap harus usaha teh. Dan bertemu para laki-laki yang ganteng maksimal, GGM, ganteng-ganteng mubazir. Dan alhamdulillah kita dikumpulkan di suatu tempat yang mulia dengan rintik air hujan yang begitu romantis di sebuah malam yang bagi kaum jomblo ini sangat sadis. Ustadz, saya nggak mikirin dikasih coklat, Ustadz. Pasangan aja nggak punya. Semoga setiap langkah kaki kita sampai ke masjid ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah kakinya menggugurkan dosa dan mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Yang belum punya jodoh, semoga Allah berikan jodoh yang terbaik dunia dan akhirat. Yang sudah menikah, semoga Allah jadikan pasangannya sakinah, mawadah dan warohmah keluarganya. Anaknya jadi anak yang soleh dan solehah. Insyaallah. Ini saudara saya, teman saya. Untuk memfasilitasi teman-teman kita yang nggak bisa dengar untuk kemudian bisa mendengarkan kajian ini dengan baik. Bersyukur teman-teman bisa dengar, ya enak kalau nggak bisa dengar, itu salah satunya nggak bisa digombalin sama Kang Boni dengan kata-kata ini. Tapi masih bisa dari chat ya. Semoga teman-teman dari komunitas tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara, saudara-saudara kita semoga senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling jauh datang ke Masjid Jogokarian? Dari mana teh? Medan? Masya Allah, bela-belain dari Medan loh. Ngekos di mana? Pasti ngekos. Alhamdulillah, dari manapun kita, mudah-mudahan kita pastinya dipersatukan dalam cinta. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan apa yang dia cinta. Kalau cintanya sama majelis ilmu, cintanya sama Allah, maka dia akan senantiasa didekatkan dengan kecintaan kepada Allah. Semuanya, kenapa kemudian bisa sampai datang ke Masjid Jogokarian buat dengerin kajian? Jangan-jangan Handi Boni kepedean, kalian datang buat aku? Kan enggak juga. Karena pengen dapetin ilmu, Kang. Oh, padahal hujan. Kenapa tetap datang? Halo, assalamualaikum.
Apa akan dibagikan konsumsi? Enggak. Setiap yang datang apa akan diberikan uang? Enggak. Terus apa yang menjadi motivasi teman-teman datang ke sini? Untuk bermajelis ilmu. Kata seorang ulama salaf mengatakan bahwa sebuah amalan itu akan ditanya dua. Mengapa dikerjakan dan bagaimana mengerjakan? Ini ngeri banget. Semua amalan kita akan ditanyain dua. Satu, mengapa dikerjakan? Kedua, bagaimana dikerjakannya? Yang pertama, mengapa dikerjakan? Tidak ada jawaban lain kecuali ikhlas karena Allah. Mengapa saya bermajelis ilmu? Hanya mengharapkan Allah. Mengapa saya mengerjakan sholat? Hanya mengharapkan ikhlas karena Allah. Kenapa saya nikah? Karena Allah. Kenapa saya pengen punya anak? Karena Allah. Semuanya hanya karena Allah. Kak, ada tisu jadi dipakai. Baru loh saya kajian Mas Edo nggak disuguhin apa-apa loh. RMJ, tolong RMJ. Enggak. Mengapa dikerjakan? Ikhlas karena Allah. Bagaimana mengerjakannya? Ittiba, mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk ke sekarang kita kajian. Nggak ada tujuan lain kita kecuali mengharapkan Allah. Dan nggak ada motivasi lain kecuali ini sesuatu yang senantiasa dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Setiap duduk kita, setiap perjalanan dan perjuangan kita untuk datang ke majelis ilmu, ini senantiasa menjadi amal soleh yang terbaik buat kita semua insya Allah. Senang nggak majelis ilmu? Benar. Senang di mana? Senang hangout di alun-alun misalkan, dengerin Triswaka. Aku titipkan dia, sambil nangis ngevideoin Atri. Triswaka itu teman aku. Jadi waktu itu aku diundang ke, bukan diundang sih, kita datang ya dok ke apa sih, alun-alun timur, alun-alun utara. Kok tahu sih? Pas aku datang tiba-tiba, Ustadz, oh iki di sini semua jamaah aku rupanya. Pantesan sepi pengajian waktu itu. Tapi akhirnya kita berkawan sama Triswaka, masya Allah, luar biasa beliau, masih muda, karyanya hebat. Semoga beliau diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku bukan jodohnya, ungkapan hati setiap anak muda. Terus aku bikin kemarin kajian di YouTube. Aku bukan jodohmu dan kau pun bukan jodohnya. Terus aku jodoh siapa? Itu banyak konflik. Nah teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, brother and sister fillah, ada masalah di Indonesia yang memang ini jadi masalah yang dianggap biasa aja. Mungkin kita udah tahu, atau mungkin kita di posisi yang pura-pura tahu, atau justru di posisi yang ketiga nggak mau tahu. Enaknya Kang Boni duduk atau berdiri? Yang minta ibu-ibu ya, teteh-teteh. Saya berdiri. Ada yang kita pengen tahu, yang memang kita tahu, ada yang memang kita nggak mau tahu, ada di antara kita juga yang sama sekali yang cuek aja ya, gimana sih? Satu orang yang tahu, ada yang pura-pura nggak tahu, sama yang ketiga nggak mau tahu. Perihal apa Kang? Perihal tentang darurat seksual. Pelecehan seksual di Indonesia ini tingginya luar biasa juga. Yang selalu jadi korban pelecehan seksual ini laki-laki atau wanita? Wanita. Ada laki-laki, Ustaz, aku digrepe-grepe. Nggak ada. Me-enjoy itu. Lah ada kemarin berita seorang pemuda diperkosa oleh biduan dangdut 3 hari 3 malam. Bayang nggak? Di Instagram aku lihat beritanya, yang komennya lebih miris. Apa yang kata yang komennya? Jadi si yang laki-laki ini diperkosa sama biduan dangdut selama 3 hari 2 malam. Akhirnya kemudian melapor ke kantor polisi dan kemudian dipenjara si wanitanya. Yang komen di Instagramnya dari berita itu apa? Salah satu yang komennya, kalau saya yang ada di posisi itu saya nggak akan lapor. Wih beruntung banget. Yang komennya ngeri. Lah Indonesia ini anak mudanya aneh. Kalau urusan ada yang merampok, ada
kliti, semuanya akan menghujat. Wah, biadab, kejam. Kalau ada yang curanmor, semuanya protes. Ada yang korupsi, koruptor, semuanya protes. Tapi kalau ada film bokep baru, semuanya sepakat. Linknya kakak, no link hoax. Wanita pemersatu bangsa, tante pemersatu bangsa. Urusan seksual jadi urusan yang biasa aja. Bahkan seorang wanita pengen diakui eksistensinya dan dianggap cantik, itu nggak ada cara lain selain membongkar auratnya. Pelecehan seksual banyak terjadi di wanita. Yang seneng ngumbar aurat juga wanita. Kayaknya kalau pengen cepet akun TikToknya banyak followers, bongkar aurat, digeber-geber itu. Kalau laki-laki yang begitu kan jijik lihatnya. Makanya aneh, wanita yang gak mau disakitin, gak mau dilecehin, tapi justru yang paling aktif untuk kemudian memamerkan auratnya. Tuh, dapat konsumsi baru diomongin ya. Aku tanpamu bagaikan sego kucing tanpa karete. Ambiar. Oh, ada karetnya. Oh, staples ya. Siap. Silakan dibagikan. Yang belum makan dari jauh, akhwat, silakan makan dulu sambil dengerin aku supaya nggak sakit. Jangan sampai sakit ya. Kalau ada laki-laki lain yang bilang kayak gitu, kamu jangan hujan-hujanan nanti sakit. Langsung balas aja. Kamu nyuruh aku nggak hujan-hujanan supaya nggak sakit, tapi justru kamu yang nyakitin aku. Lah, kata-kata laki-laki sebelum pernikahan, sebelum akad nikah susah dipercayanya. Dan begitu juga kadang wanita suka menyia-nyiakan cinta laki-laki. Hey girls, ini hati bukan halte yang kau bisa datang lalu pergi begitu saja. Kok merasa terwakili sih antum? Tema ini sebenarnya, kenapa temanya nggak mau coklat, pengennya akad? Kesannya kayaknya lebay gitu. Kesannya pengennya lebay. Tapi sebetulnya Rasulullah Muhammad SAW sudah pernah menyampaikan tentang bagaimana kita untuk kemudian menikah. Karena kata Rasulullah Muhammad SAW sampaikan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, lam nara lil mutahabbain mithlan nikah, bahwa aku tuh tidak memikirkan cara lain seseorang yang saling mencinta kecuali menikah. Kalau kita kalau kita amalan harus sesuai dengan Allah dan harus mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, maka kita tidak akan memilih cara pacaran atau selain itu, nggak akan dipilih kita. Kita hanya akan memilih mencintai seseorang dengan berpacaran. Memang ada kisahnya dulu. Seorang sahabat, saya sudah catat nih. Ada seorang sahabat, namanya Urwah bin Hizam. Pernah dengar namanya nggak? Urwah bin Hizam itu pernah mencintai seorang wanita namanya Arfa. Afra mencintai seorang wanita namanya Arfa. Suatu waktu Urwa ini tinggal bersama ayah dari Arfa, tumbuh kembang besar bersama, sampai kemudian dia dewasa. Dia mencintai Afra. Lalu kemudian dia pulang dulu ke rumahnya daerah Damaskus. Lalu kemudian ketika dia balik lagi ingin melamar wanita itu, sebelum itu ada seorang laki-laki dari Baghdad yang datang menemui ayah dari Afra untuk melamar Afra, dan qadarullah diterima lamarannya dan akhirnya menikah. Tidak lama Urwah datang ngelihat rombongan. Rombongan apa sih pernikahan biasanya diiringin kalau di Jawa gimana sih? Teneng neneng neng 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 neng. Itu apa sih? Dufan itu ya. Tenenet. Oh bukan ya? Apa sih?
gending gitu ya, gending. Ada iring-iringan, kereta, kuda, ada seorang wanita, dan kemudian Urwah lihat, tiada lain tiada bukan, dia adalah wanita yang aku cintai. Ternyata cintanya ditikung, brother, disalib. Ada yang duluan kemudian melamarnya. Hancur hati beliau. Pulang, nafsu makan berkurang, semangat hidup makin melemah, sampai akhirnya dia jatuh dalam tangisan, sampai kemudian meninggal dunia. Berita meninggalnya Urwah sampai kemudian ke wanita yang dia cintai. Ternyata kemudian apa kata Afra? Saya ingin mendatangi kuburannya. Lalu kemudian dia mendatangi kuburan dari Urwah dan menangis di sana. Dan tidak lama kemudian wanita itu pun meninggal. Berita ini sampai kepada kekhalifahan pada saat itu. Apa kata khalifah pada saat itu? Seandainya aku mengetahui kisah cinta mereka berdua, niscaya aku akan menikahkan mereka. Seseorang yang menahan rindu dan tidak sanggup untuk melampiaskannya karena dia takut melanggar dari syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka akan senantiasa menjadi pahala terbaik buat Teteh. Teteh merindukan seseorang, Mbaknya merindukan seseorang, AA juga, mas-masnya merindukan seorang wanita. Ketemu di Masjid Jogokarian, nggak sengaja helm jatuh, terus saling ngambil, maaf. Jadinya akhirnya mulai tumbuh benih-benih cinta, tapi nggak mau melanggar dari syariat. Terus ditahan kerinduan itu, sakit kadang nahan rindu itu, sampai bisa meneteskan air mata. Duh, ingat kalau ketemunya di Jogokarian sampai bilang, kapan kajian Kang Boni lagi? Pengen ketemu lagi. Nahan rindu kayak gitu supaya nggak melanggar syariat, tapi pengen untuk menuntaskannya dengan akad. Itu selama menahan rindu itu insya Allah jadi pahala. Hebatnya luar biasa, brother and sister Villa. Penekanannya kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran untuk kita untuk senantiasa menjauhi perzinahan. Bayangin, ada sesuatu yang sampai nggak boleh dilakuin. Ada sesuatu yang justru ngedeketin aja nggak boleh. Ini perzinahan. Pernah dengar kisah Thabit bin Zuto, seorang pemuda yang luar biasa. Aku kecepatan nggak ngomongnya? Nggak ya? Cukup ya? Aman ya? Love you. Oh, kecepatan? Oke. Ada seorang pemuda namanya Thabit bin Zuto. Thabit bin Zuto. Thabit bin Zuto ini suatu saat sedang menempuh pembelajaran. Dia mau belajar dan menyusuri pada saat itu di daerah di Irak, di sungai itu. Di sungai itu ada, ya ini pernah kisah dengarnya, pernah dengar nggak kisahnya? Ada buah apel yang ngelewat gitu di sungai itu. Begitu apel itu lewat, Thabit bin Zuto lihat, lapar banget. Akhirnya diambil apel itu. Begitu diambil apel itu, lalu kemudian digigit apel itu. Saking laparnya akhirnya Thabit bin Zuto bilang, wah, alhamdulillah, baru satu gigitan, seger. Begitu ditelan, baru ingat Thabit bin Zuto, astagfirullahaladzim, ini apel punya siapa? Coba bayangin, kalau kita nemu apel di aliran sungai, kira-kira kita bakal nanya nggak ini apel punya siapa? Langsung makan sampai habis. Tapi Thabit bin Zuto, pemuda yang senantiasa terjaga keimanannya dan terjaga hatinya untuk senantiasa menanamkan rasa takut kepada Allah dan takut memakan sesuatu yang haram. Maka ketika Thabit bin Zuto baru satu gigitan dan baru satu telan, baru sekali ditelan gitu, langsung Thabit bin Zuto bilang, ini buah apel punya siapa? Saya harus mencari pemiliknya dan saya akan meminta izin untuk memakannya. Maka kemudian Thabit bin Zuto ini nyari sepanjang aliran sungai itu, mana yang ada punya kebun apel. Sampailah kemudian Thabit bin Zuto di salah satu pemilik kebun apel, ada rumah di situ. Didatangi rumahnya, lalu kemudian ditanya sama Thabit bin Zuto, wahai hamba Allah, betulkah ini kebun apel milikmu? Betul. Ketahuilah bahwa aku sesungguhnya sudah memakan buah apel yang jatuh dari pohonmu dan terbawa aliran sungai, dan saat itu aku memakannya
Baru satu gigitan aku menyadari bahwa ini bukan hakku. Maka aku meminta izin kepadamu untuk mengikhlaskan satu gigitan yang sudah aku telan. Karena aku takut memasukkan barang makanan sesuatu yang haram dalam tubuhku. Bayangin nih, Sabit bin Zuto. Lalu kemudian kata si ayah, seorang pemilik kebun ini bilang ini, demi Allah, saya tidak akan mengizinkan dan tidak akan mengikhlaskan apa yang sudah kamu telan. Pelit banget ya, cuman satu gigitan nggak diikhlasin, kecuali satu syaratnya. Kaget Sabit bin Zuto. Kata Sabit bin Zuto, wahai hamba Allah sang pemilik kebun, apapun syaratnya aku akan berusaha untuk penuhi itu, asalkan engkau mengikhlaskan apa yang sudah aku telan, supaya tidak menjadi barang yang haram dalam tubuhku. Lalu kemudian sang pemilik kebun bilang ini, saya akan halalkan apa yang sudah kamu makan, saya akan ikhlaskan apa yang sudah kamu makan, syaratnya satu, kamu harus menikahi putri saya. Kira-kira kalau kita gitu seneng nggak? Antum jomblo, nemu apel digigit, ditelan, terus syaratnya kalau mau diikhlasin, kamu harus nikah sama putri saya. Mau nggak kira-kira? Assalamualaikum. Aman? Kira-kira mau nggak? Sabit bin Zuto bilang kaget, loh kok enak banget, cuman ngegigit buah apel saya bisa menikahi putrimu. Tapi kemudian ayah pemilik kebun ini bilang gini, kau harus menikah dengan putriku, dan ketahuilah, putriku seorang yang bisu, dia tuli, dia buta, dan dia lumpuh. Pertanyaannya, masih mau nggak nikahin? Kira-kira kalau kita di posisi Sabit bin Zuto, hah? Sabit bin Zuto bilang, ini nggak salah, cuman gara-gara satu gigitan apel aja. Kata sang pemilik kebun, iya, kalau kamu ingin diikhlaskan apa yang sudah kamu telan, maka aku akan izinkan dan aku ikhlaskan asal kau menikahi putriku. Kata Sabit bin Zuto, seandainya itu cuma menjadi syarat satu-satunya, saya siap menikahi putri Anda, asalkan kau halalkan apa yang sudah aku telan. Bayangin betapa takutnya Sabit bin Zuto memakan sesuatu yang haram. Lalu kemudian singkat cerita akhirnya dinikahkan Sabit bin Zuto. Dan ketika Isya, sang ayah mempersilahkan Sabit bin Zuto untuk menemui putrinya yang sudah menjadi istrinya. Masuk ke rumah, ada kamar, dibuka kamarnya, refleks Sabit bin Zuto langsung bilang, Assalamualaikum. Tiba-tiba keluarlah seorang wanita di balik tirai. Karena ada tirai-tirai gitu ya, kalau nikahan set keluar sambil menyebutkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilihat sama Sabit bin Zuto, seorang wanita yang cantik, putih, sempurna. Sampai kaget Sabit bin Zuto langsung bilang, maaf, saya salah kamar. Kata wanita ini, enggak sayang, kamu enggak salah kamar, ini aku istrimu. Terus kata Sabit bin Zuto, oh enggak, istri saya bukan yang kayak gini, karena istri saya itu bisu. Lalu kemudian wanita ini bilang gini, apa yang ayahku sampaikan kepadamu? Kemudian kata Sabit bin Zuto, ayahmu mengatakan bahwa engkau itu bisu, bahwa istriku itu bisu, tidak bisa berbicara. Lalu wanita ini bilang begini, demi Allah, ayahku benar, karena aku tidak pernah berbicara sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Tapi ayahmu mengatakan bahwa engkau itu buta. Kemudian wanita ini bilang, demi Allah, ayahku benar, karena aku tidak pernah melihat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Tapi ayahmu mengatakan bahwa engkau pun tuli. Demi Allah, ayahku benar, karena aku tidak pernah mendengarkan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Tetapi ayahmu mengatakan engkau pun lumpuh, cacat, tidak bisa berjalan. Lalu wanita ini bilang, demi Allah, ayahku benar, karena aku tidak pernah melangkahkan kakiku ke suatu tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Happy ending gak kira-kira guys?
Makanya nanti ke sini kalau ada sungai cari buah apel, ya. Maka kemudian pada saat itu Thabit bin Zuto dengan istrinya, dengan wanita solihah ini menikah, dan dari sini kemudian lahirlah seorang anak yang soleh luar biasa, yang terkenal dengan nama Abu Hanifah, yang kemudian menjadi ulama besar dan kemudian banyak pengikutnya, dan mazhabnya kemudian dipakai di beberapa belahan dunia dengan terkenal dengan mazhab Hanafi. Anak yang soleh lahir dari orang tua yang soleh dan solehah. Seorang wanita yang baik akan dijodohkan dengan pria yang baik. Seorang pria yang baik akan dijodohkan dengan wanita yang baik. Seorang wanita pezina akan dijodohkan dengan pria pezina. Seorang pria yang pezina akan dijodohkan dengan seorang wanita yang pezina. Jodoh adalah cerminan dari diri. Kalau pengen baik jodohnya, maka perbaiki dirinya. Nggak usah kemudian bilang, Ustaz, aku belum ada jodohnya Ustaz. Gimana Ustaz, jodoh aku di mana Ustaz, tolong cariin. Download aja teh, mungkin ada di Google. Kalau ahwat masih ada alasan, Ustaz aku nggak bisa Ustaz mutusin pacar aku Ustaz, dia tuh udah terbaik buat aku Ustaz. Bohong lah. Udah sekarang, nanti beres kajian foto Kang Boni, kirim ke pacarnya. Maaf ya kita putus, aku udah dapetin yang lebih baik daripada kamu. Insya Allah. Bahaya. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari Thabit bin Zuto? Seorang pemuda yang jomblo sendirian, nggak banyak dia berharap kepada makhluk, dia hanya berharap kepada Allah. Satu. Yang kedua, dia tanamkan rasa takut dia kepada Allah. Kebanyakan anak muda hari ini udah nggak takut kayaknya sama Allah. Kenapa bisa kayak gitu Kang? Karena Allah dianggap nggak ada, seolah-olah Allah nggak lihat apa yang mereka kerjakan. Setiap ngechatnya kita, setiap pandangannya kita. Maka lihat di Quran surat An-Nur ayat 30. Allah sampaikan di sana. 30 untuk ikhwannya, 31 untuk akhwat. 32 ajakan buat menikah. Pas itu ayatnya. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Katakan kepada laki-laki yang iman, satu, jaga pandangan brother. Jangan follow akun yang bisa membangkitkan syahwat kita. Follow akun yang bisa meningkatkan keimanan kita. Contohnya akun handi.boni, boleh di follow. Masjid Jogokarian, follow. Ustadz Salim Afilah, follow. Yang bisa buat kita jadi ingat sama Allah. Akhwat, kunci Instagram. Jangan biarkan ada laki-laki yang memfollowmu, supaya engkau tidak diganggu oleh buaya-buaya hijrah. Hati-hati buaya hijrah bahaya, banyak modusnya. Assalamualaikum ukhti, insyaallah ya usti, ajarkan saya supaya istiqomah ukhti. Saya lagi belajar sholat, saya dulu masa lalunya kelam. Semoga engkau adalah wasilah hidayah untukku. Iba wanita digituin kan, langsung wanita, ya Allah, dia pengen belajar jadi baik, mudah-mudahan saya bisa membimbingnya. Assalamualaikum ukhti, di chat lagi. Mungkin ukhti ada nomor WhatsApp supaya bisa terus mengingatkan saya setiap waktu ukhti, karena saya kadang Instagramnya nggak aktif. Langsung ukhti bilang, Masya Allah ya Allah, dia masih butuh bimbingan, mudah-mudahan aku bisa membimbingnya. Dikasih nomor WhatsApp. Mulai nih buaya hijrah, masuk ke darat buayanya. Udah gitu langsung buaya hijrah, Assalamualaikum ukhti, ini aku yang DM tadi pagi, Afwan. Ada Afwan baru WhatsApp. Saya mohon maaf subuhnya telat tadi jam 8 pagi. Ukhti saya minta maaf kalau ukhti nanti subuhan, tolong bangunin saya ya. Tolong, saya butuh teman, sekarang saya nggak punya teman banget. Buaya hijrah. Sampai akhirnya ditelepon, angkat. Assalamualaikum Waalaikumsalam ukhti, Masya Allah, saya baru beres tahajud ini. Buaya hijrah bisa aja.
Sampai apa kemudian chat-chatan. Ukti ternyata ada kajian Kang Boni di Masjid Jogokarian. Kalau Ukti berkenan, bisa nggak menemani aku ke sana? Oh iya Kang, kebetulan saya nggak tahu Jogokarian di mana. Iya Kang, saya tinggal di Karangkajen, Grobogan. Atau tinggal di mana? Oh saya tinggalnya di dekat Jogokarian, Karangkajen. Oh ya udah saya nanti ke sana ya, anter ya. Wah datang ke sini bareng. Wah masya Allah, assalamualaikum. Pas di sini ketemu, diobrolin sama Kang Boni. Jangan dekati zina, hati-hati dengan buaya hijrah. Langsung ngechat ke uktinya. Assalamualaikum ukti, subhanallah kajian ini merupakan ujian bagi hubungan kita. Subhanallah. Hah, capek. Dah lah, yang masih pacaran sekarang ajak langsung WhatsApp pacarnya. Assalamualaikum beb, ini gimana sebenarnya dengan hubungan kita? Kenapa tiba-tiba kayak gini? Aku lagi kajian nih. Kata Kang Boni, aku harus tanya ke kamu serius nggak sama aku? Kalau kamu serius, seriusin aku. Tapi kalau kamu main-main, aku nggak mau dimainin. Dolanan, aku nggak mau dimainin. Aku minta putus kalau kamu nggak mau serius. Tolong kasih aku waktu. Berapa lama? Aku 3 bulan siap nikahin kamu. Oke, aku tungguin. Tapi kita nggak usah kontakan dulu. Aku pengen sama-sama jaga hubungan aku sama Allah dulu. Pengen perbaiki diri dulu. Kok kamu jadi sok-sokan hijrah gitu sih? Sok suci banget. Oh gitu ya? Oke, nggak apa-apa kalau aku sok suci. Daripada kamu sok kotor. Kak brother dan sister Villa, anak muda laki-laki diajak untuk kulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Wanita juga sama, diajak untuk jaga pandangannya. Jaga pandangannya, menjaga kemaluannya, dan mohon maaf, menjaga auratnya. Tutup pakai hijab. Pakai hijab. Set. Walaupun pertamanya hijab. Hijab kalau bahasa Jermannya hijab nyenglet. Dari yang kayak gini nih. Masih misalkan kelihatan rambutnya, nggak masalah. Latihan. Nanti baru kemudian jadi hijab syar'i. Assalamualaikum Ustaz. Nah ini Mas Adi belum dihijab loh. Latihan, tutup auratnya. Kenapa? Karena kamu mahal. Karena kamu mulia. Karena kamu limited edition. Yang bisa melihat cantikmu hanyalah laki-laki terbaik pilihan Allah. Dicadar. Yang bagi yang mau bercadar. Assalamualaikum. Mantap. Dah, sekarang tuh kelihatan wanita semakin cantik. Kenapa? Ketika di masker. Ketika buka masker, oh biasa aja. Ketika di masker kayaknya, wih luar biasa. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nek kowe tenanan tresno, ojo kowe ngegawe lu banyu motone. Ojo nyakiti atine. Ojo nggawe atine loro. Sing boten ngartos. Artinya apa iki? Kalau kamu benar-benar mencintainya, jangan pernah kamu hiasi matanya dengan air mata luka. Dan jangan pernah engkau menghadirkan di telinganya sebuah kata-kata dusta. Dan juga jangan pernah engkau membuat hatinya terluka. Kira-kira begitu artinya, kata teman saya. Dan bagi seseorang yang sulit move on dari mantannya atau seseorang yang dia cintai, ingat pesan Kang Boni. Akeh cara dienggo bahagia. Salah sijine ngeculke uang sing nyanyake kowe. Bener gak sih bacanya Bunda? Bener ya? Bagus ya? Ada banyak cara untuk kita bahagia. Apa salah satunya? Melepaskan orang yang sudah menyia-nyiakan cinta kita. Dalam gak nih? Guys, dah mulai dari sekarang kita menata hati kita untuk lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Valentine itu bukan budaya kita. Budaya kita itu ketika kita sudah cinta ditinggal ketika sayang-sayangnya. Itu budaya kita. Saat saya sudah berzina,
dengan mantan pacar saya dan sekarang dia pergi meninggalkan saya Ustaz. Bu, yang chat ini Bu, ini setiap hari, kebayang nggak berarti? Di seluruh Indonesia. Kemarin ada yang SMP. Ngeri. Pergaulan